Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208 260004. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya, yaitu yang berjudul Obsessive Compulsive Disorder atau yang biasa disebut OCD. Nah, langsung saja kita bahas dari isi mind map saya. Yang pertama, kita mulai dari definisi. Menurut definisi apa itu OCD? Jadi OCD itu adalah gangguan mental yang ditandai oleh obsesi atau pikiran atau dorongan, bisa juga bayangan yang tidak diinginkan dan berulang. Jadi kata obsesi itu adalah pikiran yang berulang. Nah, kemudian serta kompulsi. Nah, kata kompulsi itu adalah perilaku berulang untuk meredakan kecemasan akibat obsesi tadi. Nah, intinya, jadi pikiran yang tidak bisa dihentikan sehingga muncul rasa cemas, lalu seseorang merasa harus melakukan sesuatu biar cemasnya itu tadi hilang. Misalkan, contohnya di sini sudah saya terangkan, misalkan yaitu pasien takut tangannya kotor. Nah, jadi dalam pikiran dia, dia tuh secara terus-menerus cuci tangan. Nah, itu tadi eh, kata obsesi tadi. Dia secara berulang-ulang pemikirannya itu berulang, maksudnya obsesi itu adalah pikiran yang berulang-ulang sehingga dia mikirnya itu tangannya dia itu udah bersih atau belum ya, atau makanya dia cuci tangan secara eh, terus-menerus. Nah, contoh lain lagi misalkan eh, dia eh, dalam ingatannya dia tuh lupa membawa kunci kamar sehingga dia tuh bol- sehingga dia tuh bolak-balik mengecek sudah dibawa atau belum kuncinya. Nah, jadi sehingga pemikiran yang berulang tadi akan membuat dia cemas. Nah, makanya untuk menghilangkan rasa cemas tadi, makanya dia berperilaku berulang untuk meredakan kecemasan tadi. Untuk OCD ini dia itu sebenarnya pasien sadar apa yang dia lakukan, tapi dia itu eh, nggak bisa mengendalikan pikiran berulang dia. Makanya dia secara terus-menerus melakukan eh, perilaku yang berulang tersebut. Nah, ini adalah definisi dari eh, OCD. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan etiologi. Nah, kalau menurut penyebabnya itu, jadi obsessive compulsive disorder ini muncul akibat gangguan fungsi jalur kortiko, stereo, talamo, dan kortikal yang mengatur kontrol perilaku dan emosi. Terdapat ketidakseimbangan neurotransmitter, serotonin, serta peran faktor genetik, stres, psikologis, dan pengalaman traumatis yang turut mempengaruhi timbulnya gangguan ini. Ini adalah penyebab dari OCD. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor risiko. Apa aja faktor risiko dari OCD ini? Yaitu ada 4 apa aja, yaitu adanya riwayat keluarga dengan gangguan obsesif kompulsif atau gangguan kecemasan. Nah, yang kedua yaitu kepribadian perfeksionis dengan kebutuhan tinggi terhadap keteraturan dan kontrol. Jadi misalkan dia itu memiliki perilaku yang yang maksudnya memiliki kepribadian yang perfeksionis. Contohnya misalkan
Yaitu eh, harus misalkan harus menyusun sepatu secara benar-benar rapi. Kalau misalkan tidak tidak rapi, dia tuh tidak tenang pikirannya. Makanya timbul yang namanya kata eh, kata obsesi tadi atau pikiran berulang. Gitu. Ya, maksudnya gitu. Kemudian eh, paparan stres emosional atau pengalaman trauma psikologis di masa lalu. Kemudian usia remaja hingga awal dewasa merupakan fase onset yang paling sering ditemukan. Nah, kebanyakan yaitu eh, dewasa ya. Nah, kemudian kita lanjut ke gejala dari OCD ini. Apa aja gejalanya dari OCD? Yaitu yang pertama obsesi. Jadi obsesi itu dia munculnya pikiran, dorongan atau gambaran mental yang tidak diinginkan dan berulang sehingga menimbulkan kecemasan yang signifikan. Kemudian yang kedua yaitu kompulsi. Jadi kompulsi itu perilaku atau ritual berulang yang dilakukan untuk meredakan kecemasan akibat obsesi tersebut. Nah, kemudian gangguan fungsi sehari-hari. Jadi OCD ini akan sangat mengganggu aktivitas sosial seperti akademik dan pekerjaan juga akan terganggu karena waktu yang terbuang untuk obsesi dan kompulsi ini. Jadi no- jadi ini OCD ini sangat mengganggu ya karena pikirannya itu berulang dan perilakunya juga berulang. Kemudian eh, yang terakhir yaitu pasien menyadari bahwa perilaku atau pikirannya itu berlebihan, namun sulit dikendalikan. Yang sudah saya bilang tadi, dia itu sadar kalau bahwa perilakunya itu berlebihan, pikirannya itu berlebihan, tapi dia itu nggak bisa mengendalikan pikiran dia. Nah, kemudian lanjut ke CMD, yaitu cara mendekatkan diagnosa dari dari OCD ini, yaitu eh, jadi OCD ini ditegakkan melalui wawancara klinis dan pengamatan perilaku. Kemudian biasa juga ditemukan obsesi dan kompulsi yang menetap dan menimbulkan kecemasan atau gangguan fungsi sehari-hari. Kemudian gejala menghabiskan waktu signifikan dan tidak dapat menjelaskan eh, dan tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis atau gangguan mental lain. Nah, kemudian skala gejala OCD ini digunakan untuk menilai tingkat keparahannya. Nah, contohnya misalkan semakin dia pikirannya eh, semakin berulang-ulang atau perilakunya berulang-ulang semakin parah, maka itu menentukan keparahan dari OCD tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian kita lanjut ke tata laksana. Untuk tata laksana dari OCD ini, yaitu ada dua. Pertama itu ada terapi psikologis. Nah, di terapi psikologis ini, yaitu ada CBT dan ERP. Jadi, CBT dan ERP ini untuk melatih pasien menghadapi obsesi tanpa melakukan kompulsi untuk menurunkan kecemasan. Kemudian, untuk farmakoterapinya, yaitu bisa diberikan obat golongan SSRI, yaitu seperti fluoxetine 20 sampai 60 miligram per hari. Kemudian bisa juga diberikan sertralin 50 sampai 200 miligram per hari. Bisa juga diberikan fluvoxamine sebanyak 100 sampai 300 miligram per hari dan bisa diberikan paroxetine 20 sampai 60 miligram per hari. Nah, untuk obat alternatifnya
itu juga bisa diberikan klomi klomipiramid 75 sampai 250 miligram per hari. Nah, ada juga obat untuk kasus yang berat. Misalkan OCD sudah parah, maka bisa ditambahkan risperidon sebesar 0,5 sampai 2 miligram per hari. Nah, ini adalah tata laksana obat-obat untuk OCD ini. Nah, setelah yang terakhir yaitu edukasi. Nah, apa aja yang perlu diedukasikan kepada pasien ataupun ke keluarga pasien. Yang pertama, dijelaskan pada pasien atau ke keluarga atau kerabat-kerabat. Jadi OCD ini adalah gangguan otak, bukan kelemahan atau kesalahan pribadi. Jadi dia ini adalah penyakit atau gangguan pada otak pasien tersebut. Nah, kemudian untuk terapinya itu memerlukan kesabaran dan kepatuhan serta waktu dan hasil maksimal tercapai dengan konsistensi. Nah, jadi terapinya itu butuh kesabaran ya. Eh, ini cukup lama untuk pengobatannya. Kemudian hindari memaksa pasien untuk menghentikan kompulsi secara tiba-tiba. Nah, misalkan kompulsi tadi perilaku yang berulang. Dan dukungan keluarga membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan efektivitas terapi. Nah, kemudian terakhir yaitu kelola stres, cukup istirahat, dan lakukan kontrol rutin ke tenaga medis atau ke dokter. Oke, itu yang bisa diedukasi kepada pasien ataupun ke kerabat. Yang terakhir yaitu referensi yang saya uh, berikan, yang saya terangkan, yaitu ada 3 referensi. Referensi yang pertama yaitu pada tahun 2023, referensi yang kedua yaitu pada tahun 2023, dan referensi yang ketiga yaitu pada 2020. Nah, untuk referensi saya itu yang terbaru semua. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.